to look within 15 minutes, understanding challenges, what are the challenges, and also embracing solutions that we have. So please pray for us, Andaman Institute of Maritime Technology. This is the first, this Wakaf University, this Wakaf Institute, and the first in the coastal part of Thailand on the Andaman Sea. Because Phuket, no university. There is Prince Songkhla University Phuket campus. There is Prince Songkhla University Trang campus. There is Satuno University, Pangano University, Karabino universities. But we are sharing the same positions like Aceh, Kedah, and many other on the even Penang in USM on the coastal areas of that. So this is the first. So that's why when we are the first, we are champion, right? The first. Jadi because of that, oh, next please. Don't forget to say basmalah, because this is ibadah. Higher education, as mentioned by Prof just now, in fact, is basmalah. It's ibadah. It's really jihad. I'm saying in Patani, saya di Patani Pak, belum ini kan ada konflik. Jadi kita tubuhkan Fatwa University itu sebagai jihad, jihad taklimi, itu jihad. Dari dulu kan jihad harus mati, sekarang bukan, jihad untuk hidup. Susah itu Pak. Tapi kita harus berjihad. And jihad for education is extremely important in conflict areas. Teruskan Pak. So in order to be international, sebutkan Assalamualaikum warahmatullah dalam bahasa Arab. Karena kita semua berbahasa Arab kan Pak Effendi. Nanti sholat bahasa Arab. Nggak ada yang Allah Maha Besar. Semuanya Allahu Akbar. Jadi Pak Dekan juga bisa berbahasa Arab. Jadi kalau kita bisa bahasa Arab, kita bisa berkomunikasi dengan orang semuanya. Kalau high education, digital technology, online education, itu berarti UKM bukan hanya di Indonesia Pak. Sudan, Morocco, that's why Fatoni University, which is a very small university with 5,000 students, when I was a deputy rector, but they claim to have 18 countries from African continent to study with me. Just because I speak Arabic. Dan saya belajar bahasa Arabnya bukan dari orang Islam. Saya belajar bahasa Arabnya dari tokoh bahasa Arab di Amerika yang beliau bilang, nasitul nikah. Aku lupa nikah. Li'annani uhibbul Arabiyyah. Karena aku suka bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab itu ada tamar mutah, ada tata nista untuk perempuan. Jadi beliau bilang, Masya Allah bahasa Arabnya hebat sekali. Ada tak hurufnya untuk perempuan. Berarti in terms of gender, Arabic language is the best. So that's why he spent all his time until dapatnya profesor dalam University Asia I, is it right? Dan juga UKM, not only Indonesia, but Thailand. And when you talk about Thailand, don't only go to the south, because if you want to focus to Muslim, the
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mungkin pertama, saya Yufa Ayuning Anjar dari Sociology Department from USK, Universitas Syah Kuala. Pertama, saya mau sampaikan pertanyaan mungkin untuk Prof. Yoshimi. Prof, I appreciate to Japan for Japan government and the society for archiving the documentation of disaster in Japan. We are all know Japan have a similarity to Indonesia. We have many volcanoes mountain. We have a vast sea in Japan and in Indonesia too. For your information, Prof. Yoshimi, I'm not origin from Aceh, but I'm from North Sumatra. In North Sumatra, we have volcanoes mountain. We call it Sinabung Mountain, Gunung Sinabung. Sinabung Mountain has eruption in 2010. Until this now, still eruption with a little scale. But when the first eruption in 2010, the survivor, the society in North Sumatra, we didn't have any information about eruption Sinabung. Because lately, Sinabung known eruption 800 before century. So long time. 800 BC to 2010. So long time to eruption. So we didn't have archive about documentation disaster. And in your opinion, what we should do to prevent high risk when the disaster come? The situation if we didn't have any information or archive documentation about disaster. I think our tujuan kita untuk mengarsipkan kebencanaan itu adalah gunanya untuk mitigasi tentunya. Nah, tapi yang jadi soal, jadi permasalahan, kami tidak punya data itu karena sudah terlalu lama sekali. Nah, bagaimana yang harus kita lakukan kalau kita menghadapi bencana yang kita tidak punya datanya ini? Apa yang harus dilakukan sebetulnya, Prof. Yoshimi? Kemudian boleh pertanyaan satu lagi, Pak Rahmat? Boleh, karena yang lain belum ada yang bertanya. Ya. Silakan. Saya kira ini untuk semua narasumber dari Prof. Sukri juga Prof. Muhammad dan Pak ini. Saya Pak Jauhari, ya. Saya Pak sebagai orang Indonesia, terus terang saya ini lebih paham dialog dan setting sosial di kartun Upin dan Ipin, Pak, dibandingkan kartun lokal lainnya. Gitu. Kenapa? Karena memang kita punya artinya apa? Kita punya kultur yang dekat sekali. Kita di Sumatera, kami di Sumatera itu punya kultur yang dekat sekali dengan pembuat Upin Ipin, saya kira. Melayu, bangsa Melayu itu tersebar di mana-mana. Bangsa Melayu ada di Indonesia, bangsa Melayu ada di Malaysia, bangsa Melayu ada di Thailand, juga Singapura. Artinya begini, sebetulnya kebudayaan Melayu itu bisa menjadi pemersatu negara-negara ini. Terus terang Pak, sampai hari ini saya terus terang sudah cukup lelah dengan istilah-istilah yang seolah-olah mengadu domba antara Indonesia dan Malaysia, Pak. Nah, artinya sebetulnya dengan rumpun yang sama tersebut itu bisa menjadi bahan kita untuk bersatu gitu, Pak. Dalam artian ya kita benar-benar menjadi apa ya?
menjadi yang terdepan di Asia bahkan mungkin di dunia gitu. Nah, apa sebetulnya mungkin yang saintis-saintis ya bapak-bapak profesor-profesor yang ada di depan kami ini itu menurut bapak-bapak apa cara yang harus kita lakukan untuk mengedepankan kebudayaan Melayu ini? Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Semua. Prof Yoshimi. Cek satu, satu, cek cek satu, dua. Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajri, sama dengan Bu Yufa, saya dari Sosiologi Departemen. Saya ingin bertanya, bagaimana kerjasama pendidikan ini bisa meningkatkan ketahanan yang di antara negara-negara ASEAN saat ini, apalagi kita ketahui ada banyak sekali TKI ilegal mungkin dari Indonesia dan keluar, juga ditemukan beberapa pekerja ilegal Indonesia yang bekerja sebagai agen judi online di Kamboja misalnya, atau beberapa stereotip yang kami dapatkan yang saya sendiri dapatkan, yang saya hanya transit di bandara Malaysia, transit bukan mau bekerja di Malaysia, tapi saya mendapat stereotip negatif. Bagaimana kita bisa meningkatkan ketahanan global ini melalui dunia pendidikan yang bahkan ketahanan relationship kita ini susah dibangun hanya karena pertandingan sepak bola. Katakanlah Piala AFF, jika Malaysia, Indonesia bertanding nih, salah satunya kalah, pasti akan menimbulkan ketegangan baik di medsos gitu kan. Belum lagi kita dengan transisional yang sangat kompleks di negara ASEAN, bagaimana kerjasama pendidikan ini bisa mengatur dan meningkatkan ketahanan relationship di negara-negara ASEAN ini. Mungkin untuk kecuali untuk Prof Yoshimi ya, soalnya tidak membuat pertanyaan untuk Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Wana. Tadi pertanyaannya ini juga untuk semua mungkin ya, siapa yang berkenan untuk menjawab. Kesempatan pertama kepada Prof Yoshimi, boleh menjawab pertanyaan dari Bu Yufa. Saya. Ya, makasih pertanyaannya. Mungkin saya ada 3 hal yang mau nyampaikan terkait pertanyaan yang tadi itu. Memang bencana terjadi berulang kali. Jadi memang kalau ada data-data yang pernah terjadi itu kan aman gitu, lebih nyaman. Tapi terkadang tidak ada, itu wajar juga gitu kan. Jadi sekarang kita fokus apa yang terjadi pasca bencana yang sudah terjadi gitu. Jadi kita berusaha untuk mengumpulkan data-data yang sedang dikembangkan gitu. Itu pertama. Dan yang kedua itu, memang kalau khususnya studi bencana alam itu kita tidak buat eksperimen dalam laboratorium gitu. Kita nggak mungkin membuat bencana itu secara apa namanya. Jadi kita harus bagaimana kita belajar dari bencana yang terjadi di lokasi lain itu. Kalau eruption mungkin dari di kasus di Jawa kah, kasus di Jepang kah, atau di Italia kah gitu. Kalau tsunami kan Aceh, Jepang, ada beberapa tempat gitu yang ada agak mirip-mirip gitu kan. Jadi pokoknya belajar dari pengalaman di lokasi lain itu. Jadi untuk itu juga kalau sudah terjadi bencana alam itu kan ada masyarakat atau warga atau akademisi yang setempat itu ada kewajiban itu tidak hanya simpan datanya untuk masyarakat sendiri, tetapi juga bisa dipakai oleh orang yang tempat lain itu agar bisa studi bandingnya gitu. Karena itu penting sekali. Kalau bencana alam itu tidak bisa kita buat eksperimen gitu. Terus hal ketiga itu bagaimana kita mewariskan pengalaman atau data-data yang sudah terjadi itu kepada manusia
yang masa depan itu berabad-abad gitu. Bagaimana kita bisa mempertahankan data-data atau hasil penemuan itu diwariskan bertahan berabad-abad, karena kan tadi dikatakan apa ya, berapa puluh abad itu ya, tidak ada ini kan. Berarti kita kalau sudah terjadi di situ tahun 2000 tadi bilang 10 itu, perlu kita diwariskan kepada 20 abad ke depan gitu kan. Media apa yang bisa bertahan gitu, dengan cara apa gitu kan. Kita harus cerdas memikirkan cara itu gitu, menyusun strategis gitu. 3 hal yang perlu dipentingkan dalam hal terkait gitu. Makasih. Baik, terima kasih Prof. Yoshimi. Mudah-mudahan menjawab ya Bu Yufa. Dan untuk selanjutnya pertanyaan dari Bu Moana tadi, saya berikan kesempatan kepada Prof. Johari. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berhubung dengan pendidikan di antara grup Asia ya, Malaysia, Indonesia, Thailand. Pada waktu ini pihak pemerintah Malaysia telah agak terbuka ya dalam segi kerjasama pendidikan antara Malaysia, Indonesia dan lain-lain negara. Ya. Salah satu daripada inisiatif oleh pemerintah ialah mahasiswa yang menulis di dalam bahasa Melayu, ya, tidak lagi memerlukan test Inggeris. Ya. Dulu kena, ya. Dulu walaupun kita dari Indonesia menulis dalam bahasa Melayu, waktu dulu masih lagi dibutuhkan tes ujian English, ya, IELTS ataupun MAT dan sebagainya. Jadi pihak pemerintah telah melonggarkan persyaratan ini. Ibu-ibu dan bapa dari Indonesia yang mahu bersekolah di Malaysia ingin menulis dalam bahasa Melayu, ya, boleh terus belajar tanpa adanya ujian tes bahasa Inggeris, satu kelonggaran, ya. Ada ya, jadi ada alternatif, sama ada menulis dalam bahasa Inggeris ataupun menulis di dalam bahasa Melayu, ya. Jadi mahasiswa saya yang menulis dalam bahasa Melayu pada akhirnya buat translation ke dalam bahasa Inggeris. Ada yang menulis awal-awalnya dalam bahasa Inggeris, pada akhirnya dia telah pindah kepada bahasa Melayu. Jadi flexibility itu ada. Yang merumitkan sedikit tentang sistem pendidikan di Indonesia, ya, yang memerlukan pemetaan. Itu yang problem. Semua degree S3 apa-apa datang ke Malaysia, Indonesia sudah lulus, kirim lagi kepada DT untuk pemetaan. Itu problem di Indonesia sekarang ini. Dan banyak mahasiswa saya mempunyai kesulitan kerana perlu memasukkan dokumen-dokumen, memasukkan macam-macam lah, ya, dengan buku-buku dan sebagainya, memenuhi persyaratan di Indonesia. Kiranya perkara ini dah dibincang, ya, diatasi, maka lebih mudahlah pihak mahasiswa daripada Indonesia datang ke Malaysia dengan tanpa sebarang problem apabila mendapat ijazah nanti. Ini perkara ini sudah lama dibincang tapi lagi belum selesai. Begitu juga kalau UKM datangkan Indonesia buat S3, kena pemetaan juga. Walaupun belajar di Indonesia, kerana degree-nya dari Malaysia. Terus masukkan dokumen-dokumen untuk pemetaan. Ini permasalahan yang kami timbul. Bukan di pihak Malaysia tetapi di kalangan mahasiswa dari Indonesia. Itu problem yang bersama. Dari segi bahasa saya tidak ada problem, ya. Saya memahami bahasa Indonesia kerana saya mahasiswa saya semuanya di Indonesia. Faham.
Jadi sebahagian dari dosen-dosen di Malaysia mungkin tak faham bahasa Indonesia. Jadi bagaimana itu? Jadi orang Malaysia harus belajar bahasa Indonesia. Sebagian kata-kata itu tak sama. Jadi perlu belajar. Jangan kata, oh saya tak faham bahasa Melayu, tidak boleh masuk. Tidak boleh bahasa Inggeris, tak boleh masuk. Tidak boleh bahasa Melayu dari awal, tak boleh masuk. Jadi saya rasa ini perlu kita bekerjasama untuk memberi kelonggaran. Dan kita lihat bahawa market Indonesia ini memang besar. UKM seorang tak cukup. Ya. AU sendiri pun tak cukup. Kalau lihat daripada populasi 200 juta tu, berapa ribuan universiti harus datang untuk membantu dalam pendidikan. Tapi kita sama-sama bekerjasama dengan pihak pemerintah Indonesia untuk melihat tentang kelonggaran-kelonggaran yang di pihak Indonesia itu. Pihak Malaysia saya rasa lebih jelas. Ya. Dapat degree di Malaysia sudah cukup. Boleh pergi ke mana-mana. Tapi di Indonesia bawa ijazah saya, bawa balik pergi ke DT, masuk lagi dokumen-dokumen. Kadang-kadang itu yang terlambat dalam segi pemetaan, dalam segi ijazahan yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Saya harap perkara ini di masa-masa akan datang dapat diatasi lah. Jadi untuk memudahkan semua hubungan kolaborasi antara Indonesia dan juga Malaysia dan juga di negara-negara lain. Sekian, terima kasih. Terima kasih Prof. Johari. Mungkin sedikit tambahan dari Prof. Muhammad Nur dan juga Prof. Sukri nanti terkait dengan, saya pikir walaupun ini dari Thailand, kita punya satu isu yang sama tentang rumpun Melayu ya. Karena tadi menarik diberikan contoh tentang bagaimana stereotip yang masih terus eksis sampai sekarang dan itu menimbulkan apa istilahnya semacam potensi konflik yang tidak pernah redam ya sampai saat ini. Mungkin Prof. Muhammad Nur bisa menambahkan sedikit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Policy maker ataupun pembuat polisi ini bermula dari government sehinggalah kepada society. Itu asas dalam sistem pemerintahan di mana-mana aja. Kerana itulah kami, terutamanya di UKM, apa yang kami buat adalah kami membeli literate, menyedarkan policy maker. Itu tujuannya kenapa kami membuat beberapa MOU dan beberapa MOA secara di peringkat negara, bukan di peringkat universitas. Kerana itulah kami membina pusat pesisir kami kerana ini adalah urusan negara. Ini bukan hanya sekadar urusan kami sebagai sebuah universiti. Tapi kami juga membawa nama negara untuk membina hubungan diplomatik antara Malaysia, Indonesia dan lain-lain lagi pusat pesisir yang akan kami bina. Dan kenapa pentingnya untuk kita menuju kepada pembina polisi? Kerana policy maker ini mereka lah yang akan menentukan tentang perjalanan sesebuah polisi yang baru yang kita akan bina. Dan kerana itulah bila kita setarakan dalam agreement MOU antara Malaysia dan Indonesia, maka kesepakatan ini telah disepakati. They have a mutual understanding between us that there are something happen and they have to reconsider about immigrant and everything. They have to redefine the immigrant term for the immigration. Itu sebabnya bila kita jelas tentang perkara ini, maka mereka akan redefine tentang apa itu imigran, apa itu visa pelajar, apa itu visa pekerja. Kerana itulah kami membuat perkara ini dengan serius. Kami perlu membuktikan kepada kerajaan bahawa ini perkara serius. Ini adalah sebuah perjuangan yang perlu untuk kita buat dan jika kita tidak buat, benda itu akan datang kepada kita tanpa kita bersedia. Jadi kerana itulah penyertaan itu kami lakukan dan kami buat MOU ini. Dan inilah MOU yang kita buat untuk kita tunjukkan kepada government tentang betapa pentingnya kesepakatan antara negara, kemudian mereka akan turunkan kepada institusi melalui dikti-dikti dan kementerian di pihak kami untuk membuat garis panduan kepada pelajar yang akan belajar. InsyaAllah dalam tempoh
2 atau 3 tahun ini perkara ini akan selesai dengan jayanya insya-Allah, kerana ini telah menjadi satu perkara penting, perkara pokok yang kami perhatikan, kerana ini adalah asas kepada berjayanya apa yang kita rancangkan ini insya-Allah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Dunia Melayu di negara yang bukan negara Islam agak beda dari apa yang disebutkan semua tadi. Karena kami masih menggunakan bahasa Melayu, tapi daya tarikan untuk menggunakan bahasa Melayu itu tidak lagi Melayu yang standar. Kalau orang Satun tempat saya itu bahasa dialeknya sama dengan Kedah. Jadi tidak bisa berbahasa Kuala Lumpur kadang-kadang berbahasa pesuratan. Kalau orang Patani, Yalan Ratiwat bahasanya kayak Kelantan, Make, Ike. Jadi kalau pihak pemerintah menggunakan kekuatan bahasa Melayu untuk jadi bahasa standar mewakili negara untuk program-program antarabangsa di Malaysia, di Brunei, di Indonesia, tidak bisa. Kalau di pasar bisa. Nah, oleh karena itu, cara kami untuk membawakan bahasa Melayu di-standardiskan di kampus-kampus seluruh negara. Untuk Ibu, sekarang ini di Thailand sudah mempunyai 18 kampus yang ada yang pengajaran bahasa Melayu. Termasuk Chulalongkorn, Mahidol, Chiang Mai, Khon Kaen, dan semua kampus di selatan Thailand. Itu satu perjuangan untuk standardize Malay or standard Malaysian Malay language is institutionalized di kampus-kampus pemerintah yang sudah ada. Cuman kalau di tempat kami pergi lagi satu tahap, yaitu kalau di kampus Fatoni University, kalau student Indonesia yang mula-mula dapat S2 dari kami itu dari Lok Semawe. The first Indonesian master student di Fatoni University Lok Semawe. Jadi kami benarkan dia tulis bahasa Indonesia aja. Cuman kita carikan musyrif ataupun advisor yang bisa bahasa Indonesia. Kita dapat juga datuk-datuk yang sudah bersara datang ke Fatoni University, orang kaya-kaya, mau dapat PhD in Islamic Studies, in Syariah, datang ke kami. Mereka minta menulis dalam bahasa Melayu. Silakan, karena kami ada graduate daripada UKM, daripada UPM, daripada USM yang boleh supervise dalam bahasa Melayu. So, ini cara yang kedua. Untuk Fatoni University dianggapkan bahawa open for all kind of writings, termasuklah bahasa apa saja. Kalau advisor dengan advisor paham, kita benarkan. So, for the time being, kita gunakan 4 bahasa. Terakhir yang saya ingin ceritakan, orang Yaman. Yang mana kakek-kakeknya bawa Islam dari tempat mereka ke tempat kami, tempat Tani. Jadi hutang budi kita Islam itu datang dari Yaman, dari Hadramaut. Maka anak-anak orang Yaman ini datang ke petani untuk buat S3 dalam bidang syariah. Jadi berarti orang Yaman yang Islam datang dari mereka itu sudah jadi anak murid kepada orang petani. Maka waktu yang beliau selesai S3-nya itu, malam yang kita ada konvo, dia bilang, sudah tiba waktu yang orang Melayu boleh jadi dosen bidang Islam kepada orang Arab. So this kind of thing begitu juga dalam bahasa Melayu. So finally, kita mau jadikan bahasa Melayu di Thailand itu bukan hanya di selatan. Karena kalau di Bangkok, 1 menit ya Pak ya. Di Bangkok itu ada kampung Jawa. Kampung Jawa. 2 masjid Jawa. Di Bangkok itu ada kampung Makassar. Kalau kita ambil kereta, subway, ada satu stasiun namanya Makassan Station. Karena tulisan Thailand itu kalau R itu disebutan, kalau R itu sebutannya An. Tidak dari Makassar di Makassan. Kalau kita ambil kereta itu, we are approaching Makassan Station. Itu komunitas orang Makassar itu. Dan juga ada orang Cewia. Orang Cewia itu berarti orang Jawa yang pernah di Khmer, dan setelah itu pindah dari Khmer, Cambodia, masuk ke Bangkok. Semuanya itu adalah rumpun-rumpun Nusantara yang seharusnya kita bisa kerjasama, kolaborasi yang ada itu untuk memertabatkan bahasa Melayu. Terima kasih kepada Kerajaan Malaysia pernah menganjurkan satu konferensi memertabatkan bahasa Melayu. Di waktu itu Menteri Pendidikannya Mazli Malik. Dia pergi, dan yang datang sekali dia itu adalah tentera.
Emirat Thailand, yang duduk bersama begini, melihat orang Melayu di petani sudah boleh menggunakan bahasa Melayu di tempat-tempat yang kira official. Sebelum ini kalau sebut bahasa Melayu bahaya itu. Itu karena apa? Karena perjuangan apa merdeka apa semua itu. Tapi alhamdulillah sekarang ini kalau true education, Pak Mano, Prof. Kalau true education kita gunakan bahasa Melayu itu bukan lagi bahasa pasar, bahkan bahasa akademik. Dengan akademiknya, kalau Ibu ke sana nanti boleh orang yang jadi dosen bahasa Melayu bukan orang Muslim dan bukan orang keturunan Melayu sekarang. Sudah tiba itu. Terima kasih. Baik, kita berikan applause sekali lagi. So, I think this is the end of our session, and I thank you for all speakers. And of course, thank you very much for your willingness to fly 1,000 miles away from your home country to attend the conference, and hope that we can see in the next conference. And I think this is the end of this session. My name is Rahmat Saleh. My name is Rahmat Saleh, and would like to say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to all keynote speakers, and thank you to Mr. Ahmad Saleh SOSEMCOM as moderated for today. So ladies and gentlemen, we are moving to the next agenda, certificate and placard handover. We ask the willingness of Dr. Mahdi Syahbandir SHM, Dr. Effendi Hasan MA, Mr. Ubaidillah MA, and Dr. Maimun SPD MA to the handover certificate and placard to all keynote speakers. We invite all the distinguished guests to come to the stage for a photo session with all keynote speakers. And next, we invite all the presenters, participants, and committees to come to the front for a photo session. Please welcome.
The final agenda is photo session. We invite all distinguished guests to come to the stage for a photo session with all keynote speakers. Next, we invite all the presenters, participants, and committees to come to the front for a photo session. Kita akan mengambil sesi foto dokumentasi bersama, jadi diharapkan kepada Bapak dan Ibu untuk dapat maju ke depan. Oke, baik. Ibu, Bapak dan Ibu boleh bergabung ke depan. Okay, thank you, ladies and gentlemen. Before we enter this opening, I would like to inform you to the following matters. After lunch, we will start our parallel session. We have arranged parallel session
2 parallel sessions will be conducted today and 3 sessions will be conducted tomorrow morning. We have 2 rooms for parallel session. The first in this room and the other one is on restaurant. We would like to invite you to come to the gala dinner, which will be held at the Pendopo Mayor of Sabang. The Aceh Global Conference 2020 will be arranged the transportation from Matai Resort Sabang to the Pendopo at 7:80 p.m. So prepare yourself. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, this is the end of the pending opening ceremony. We are thankful to our guests and participants of this ceremony. Maybe that's all I can share. Sorry if there's mistake. Thanks for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu silahkan lunch ada di luar ruangan. Setelah lunch dan break zuhur, Bapak Ibu yang presentasi, ya silahkan masuk ke parallel session sesuai dengan parallel session schedule-nya. Ada yang di ruang ini dan ada yang di ruang resto di sebelah depan sana. Ya. Untuk nanti malam kita ada dinner di Pendopo. Nanti panitia akan arrange